Assalamualaikum cuy, balik lagi ketemu Mamang di channel Capruk. Oke, langsung aja kali ini Mamang akan membahas sebuah alur cerita film perang dengan judul Tears of the Sun. Yakin deh, banyak dari kalian yang pasti udah pernah nonton film ini di TV. Tapi ini film memang epik dan menjadi masterpiece dari film yang dibintangi oleh Mamang Bruce Willis. Bercerita tentang sebuah misi penyelamatan di zona konflik di wilayah Afrika. Sebuah tim khusus diturunkan untuk menyelamatkan seorang dokter yang merupakan warga Amerika. Namun misi tersebut tidak berjalan mulus mengingat hati nurani juga ikut terlibat di dalam misi tersebut. Buat yang penasaran dan pengen nonton lagi bisa dipantengin langsung aja cuy. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya cuy. Film kali ini diawali dengan tampilan konflik di wilayah Nigeria. Di bawah pimpinan Presiden Samuel Azuka, Nigeria dilanda kerusuhan besar yang membuat rakyatnya saling berseteru antar etnis. Akibat konflik itu, puluhan ribu warga pun menjadi korban atau berakhir dengan dieksekusi mati di jalanan. Sebagian dari warga yang selamat memilih untuk mengungsi ke wilayah aman. Suatu ketika, pasukan dari Amerika datang untuk mengevakuasi warga mereka dari negara tersebut. Dipimpin seorang pria gundul bernama Letnan Waters, tim ini pun sampai di pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Afrika. Mereka di sini langsung diajak rapat oleh seorang kapten dengan memberikan sebuah rencana untuk penjemputan. Tugas utama mereka adalah untuk mengevakuasi seorang dokter bernama Lena, istri dari seorang warga Amerika, baru selanjutnya melakukan penjemputan lainnya untuk mengamankan beberapa warga Amerika yang lain. Tim ini diharuskan terjun di atas wilayah negara tetangga yakni Kamerun, untuk bisa sampai ke lokasi penjemputan. Sang kapten juga meminta mereka untuk berhati-hati dengan kelompok pemberontak karena akan langsung menganggap mereka sebagai musuhnya. Peraturannya di sini mereka hanya boleh menembak jika terlebih dulu ditembaki oleh musuh. Misi pun dilakukan pada malam harinya. Belasan prajurit diturunkan di wilayah tersebut. Waters kemudian segera meminta salah satu wanita yang ada di sebuah kamp pengungsian untuk mengantarkannya menemui Dr. Lena. Dr. Lena yang sedang melakukan operasi pun cukup terkejut melihat kehadiran para prajurit tersebut. Namun, Dr. Lena menolak ikut sebelum ia selesai melakukan operasi itu. Salah satu anak buah Waters yang merupakan prajurit medis kemudian menawarkan diri untuk menggantikan Dr. Lena melakukan operasi tersebut, sehingga Waters bisa berbicara dengannya. Sebagai seorang dokter, Dr. Lena mengatakan bahwa ia satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas semua orang yang ada di camp tersebut dan menolak untuk pergi tanpa mereka. Setelah melakukan kontak dengan markas pusat, Waters pun setuju untuk membawa semua pasien Dr. Lena untuk ikut bersama mereka. Esok paginya semua warga dipersiapkan untuk ikut pergi. Namun sang pastor dan para biarawati yang merupakan target penjemputan lainnya menolak untuk ikut. Keep him moving. Take this child. No, it's the only chance she has. I'm not going. God already left Africa. Perjalanan kemudian dimulai dengan menyusuri hutan Mazon untuk kembali menuju lokasi penjemputan di Kamerun. Beberapa warga yang terluka membuat perjalanan mereka sedikit melambat. Hingga di malam hari, Waters memutuskan untuk beristirahat selama 30 menit. Beberapa anak buahnya kemudian dikerahkan untuk berjaga di sekitar lokasi tersebut. Dr. Lena sendiri mengobati para pasiennya yang terluka di rombongan tersebut. Salah satu anak buahnya kemudian melihat sebuah pergerakan dari arah kejauhan. Menyadari itu adalah para pemberontak, Waters pun meminta kepada Dr. Lena untuk segera bersembunyi. Clear. Tak ingin membuang waktu, Waters kemudian kembali meminta kepada semua orang untuk melanjutkan perjalanan mereka. Pagi harinya rombongan pemberontak yang dipimpin seorang kolonel bernama Sadik tiba di kamp pengungsian warga. Para pemberontak ini kemudian mulai membantai semua orang yang ada di sana, termasuk sang pastor dan biarawatinya. This is a house of God. No, Commander. No, you got it. Sedangkan Waters dan rombongannya akhirnya tiba di lokasi tujuan mereka. Setelah melempar bom asap sebagai penanda,
Sebuah helikopter pun turun untuk menjemput mereka dan helikopter lainnya diposisikan sebagai perlindungan. Dr. Lena di sini akhirnya menyadari bahwa Waters hanya ingin membawa dirinya tanpa memperdulikan semua warga yang mereka bawa. Meski merasa dibohongi, Waters akhirnya berhasil memaksa Dr. Lena pergi tanpa membawa serta para warga lainnya. Let's go now. Let's go. Let's go. Kesedihan Dr. Lena kembali berlanjut saat di perjalanan, di mana mereka melihat kamp pengungsian mereka telah hancur oleh para pemberontak. Semua warga di sana pun ikut tewas tanpa tersisa akibat ulah dari para pemberontak. Dan disinilah hati nurani Waters akhirnya tergerak dan memutuskan untuk kembali menjemput warga yang ia tinggalkan di lokasi penjemputan. Let's turn it around. Waters di sini mempersilahkan 12 orang, baik itu anak-anak ataupun orang tua yang mungkin bisa menghambat perjalanan mereka, untuk segera naik ke dalam helikopter. Sementara pengungsi sisanya akan berjalan bersama mereka untuk menuju wilayah Kamerun. Salah satu anak buahnya yang bernama Z sempat mempertanyakan tindakan dari Waters, namun ia hanya mengatakan bahwa misi masih sama. What are you doing? Same mission. Get out, baby! Hold her tight! Let's go! Tak lama Waters mendapat telepon dari sang kapten yang mempertanyakan tentang misi mereka. Waters juga kembali meminta 3 helikopter tambahan untuk menjemput pengungsi yang tersisa, namun permintaan itu ditolak sang kapten karena alasan keselamatan. Sedangkan para prajurit pemberontak mendapati kaleng bom asap yang berada di lokasi penjemputan dan menyadari bahwa sebagian dari pengungsi itu berjalan kaki menuju wilayah negara tetangga mereka. Setelah kembali melanjutkan perjalanan, salah satu anak buah Waters yang bernama Red menanyakan alasan dari Waters memutuskan untuk menyuruh helikopter mereka berbalik arah dan menjemput para pengungsi. Namun di sini Waters tak menjawab pertanyaan tersebut. Di tengah waktu istirahat mereka, Waters dan pasukannya mendapatkan laporan bahwa ada satu peleton pasukan pemberontak yang mengikuti mereka dari arah belakang. Waters di sini merasa ada salah satu pengkhianat di antara pengungsi yang dibawanya dan menanyakan hal tersebut kepada Dr. Lena. Why would anybody be following us? You know why anybody would be following us? No. Get him up. Get him ready to move. Tiba di sebuah perkampungan warga, Waters dan pasukannya mendapati para pemberontak berada di desa tersebut. Para pemberontak ini terlihat sedang membantai para warga yang ada di sana. Meski tujuan utama mereka untuk pergi ke wilayah utara menuju Kamerun, tapi di sini Waters kembali memerintahkan semua anak buahnya untuk menyelamatkan warga di desa tersebut. Waters kemudian membagi tim menjadi 3, di mana 2 tim disiapkan untuk menjergap musuh dari samping kanan dan kiri, dan tim ketiga diperintahkan untuk mengawasi dan mengamankan lokasi dari kedua tim lainnya. Para pengungsi yang berada di sana pun hanya bisa terdiam menyaksikan warga di desa itu dibantai oleh para pemberontak. Let's go. Tak hanya membunuh para warga di desa tersebut, para pemberontak ini juga menyiksa mereka, terutama para ibu yang memiliki bayi dengan memotong nenek mereka agar tidak bisa menyusui bayi-bayinya. Prajurit Z yang emosi melihat itu pun membunuh salah satu pemberontak yang melakukan hal tersebut. Red kemudian meminta bantuan kepada Dr. Lena untuk menolong si ibu yang sedang sekarat tersebut. Namun hal itu ternyata sia-sia. Sang ibu dan bayinya akhirnya harus tewas akibat ulah dari para pemberontak. So that they'll never again feed their own babies.
Malam harinya salah satu pengungsi meminta kepada Z untuk membantunya menemukan putrinya yang terpisah dari dirinya sejak perang itu dimulai. Sedangkan Dr. Lena sendiri membantu Waters mengobati luka pada salah satu lengannya. Dr. Lena di sini juga menceritakan bagaimana dirinya bisa sampai ke wilayah Nigeria dan terjebak di dalam konflik saat ini. Diceritakan suaminya juga turut menjadi salah satu korban dari para pemberontak di negara tersebut. Di sisi lainnya, pasukan pemberontak semakin mendekati lokasi mereka. Kini jarak mereka dengan para pemberontak hanya 1 jam perjalanan. Hal itu pun membuat kecurigaan Waters semakin kuat bahwa ada pengkhianat di antara para pengungsi yang dibawanya. Ia pun meminta sebuah anak buahnya untuk menggeledah semua pengungsi tersebut. Namun, tiba-tiba, Give me your weapons. He's bugged. Who told you to do it? Follow who? Let him bleed out. menyadari ada orang lain yang juga membawa pemancar tersebut, Waters pun mulai mengancam akan membunuh mereka satu persatu sampai ada yang mengaku sebagai pengkhianat lainnya. Namun seorang pria bernama Arthur Azuka menghentikan hal tersebut. Arthur ternyata merupakan satu-satunya putra dari Presiden Nigeria yang sengaja ikut ke dalam rombongan tersebut agar tidak dibunuh para pemberontak. Itulah sebabnya para pemberontak mengejar Waters dan rombongannya karena mereka mengetahui keberadaan dari Arthur di rombongan tersebut. Arthur juga ditemani oleh seorang kolonel bernama Okeze yang mengatakan bahwa Arthur adalah pewaris sah dari pemimpin suku Igbo. Dr. Lena sendiri ternyata telah mengetahui hal tersebut namun memilih untuk merahasiakannya dari Waters. Tak lama, berita itu pun terdengar oleh sang kapten dari markas pusat. Sang kapten di sini memerintahkan kepada Waters untuk meninggalkan Arthur dari rombongan mereka. Namun Waters menolak mengingat keselamatan sang putra mahkota akan terancam jika ditemukan para pemberontak. Sang kapten kemudian menjanjikan akan mengirimkan bantuan udara secepatnya jika kondisi sudah memungkinkan. Bring him up. I'll tell you right now, I'm not gonna do that. Let's finish the job. This isn't our fucking war. Are we there yet? You're doing the right thing. Selang 1 jam saja para pemberontak mendapati mayat dari pengkhianat yang tewas ditembak Waters sebelumnya. Tak diduga, Red ternyata masih mengawasi mereka dan mulai meledakkan jebakan bom yang membuat para pemberontak ini meminta bantuan dari rekan mereka di wilayah Kazanga. How many men do you have in Kashanga? Menyadari pasukan musuh berada tepat di belakang mereka, Waters dan pasukannya memilih untuk menahan mereka. Tak lama dari sana, salah satu anak buah Waters terkena tembakan dari sniper musuh diikuti dengan tembakan bazooka dari pihak musuh. Para pengungsi kemudian diperintahkan untuk merunduk di tengah serangan tersebut. Wake up, you hear me? Lee, get these people ready to go now! Akibat dari serangan barusan, beberapa pengungsi harus tewas termasuk juga sang kolonel Okezi. Salah satu anak buah Waters yang bernama Slow pun ikut tewas akibat tembakan cukup parah yang diterimanya di bagian perut. God damn it! Now cowboy the f*** up! Got it? No! Kembali mendapat serangan, Waters memerintahkan mereka untuk mundur. Z di sini sempat meminta bantuan serangan udara ke markas pusat mereka. Sementara anak buah Waters yang lain mulai melakukan tembakan perlindungan agar Dr. Lena dan para pengungsi lainnya bisa kabur dari tempat tersebut. Sayangnya hal itu harus kembali mengorbankan nyawa beberapa orang anak buah dari Waters. Meski terluka cukup parah, Waters di sini masih berusaha menyelesaikan misinya untuk membawa Dr. Lena ke tempat aman. Anak buah Waters yang tersisa pun berjuang mati-matian agar para pengungsi tersebut bisa selamat dari para pemberontak yang semakin banyak bermunculan. Waters di sini akhirnya berhasil selamat setelah Dr. Lena yang tersadar dari pingsannya membopong dirinya bersama dengan Arthur ke tempat wilayah perbatasan yang berada tepat di depan mereka.
This is Star One, come in. Hang on, we're here! Di wilayah perbatasan tersebut, sang kapten ternyata telah menunggu kedatangan Waters dan timnya. Ia pun segera membantu para prajurit yang terluka untuk mendapatkan pengobatan secepatnya. Para pengungsi yang selamat akhirnya berhasil kembali bertemu dengan keluarga mereka masing-masing, dan para suku Ibo berhasil mendapatkan kembali pemimpin suku mereka. Di situs IMDb-nya sendiri, film ini dibanderoli rating 6,6 dari 120 ribuan review penonton. Meski film lawas, film ini masih cukup memukau meskipun ditonton tahun ini. Efek yang keren dan adegan tembakan yang retensinya cukup banyak ngebuat para pecinta film bebedilan pastinya betah nontonin film ini. Buat kalian yang suka sama video Mamang kali ini, jangan lupa klik tombol like dan komen, kalau bisa juga share ke teman-teman kalian. Buat yang belum subrek, bisalah dipencet dulu tombol pentil merahnya. Oke, sekian review singkat alur cerita film dari Mamang Capruk kali ini. Semoga masih bisa menghibur kalian semua. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.